derby, AC Milan bakal tebak pemain anyarnya di bursa transfer. AC Milan menjadi tim yang aktif di bursa transfer musim panas yang lalu dengan memboyong 12 pemain yang baru, dan salah satunya adalah Fode Ballo-Touré. Bek kiri berusia 24 tahun itu diboyong dari AS Monaco dengan biaya transfer sebesar 5 juta euro untuk menjadi pelapis dari Theo Hernandez. Terbantu oleh cederanya Hernandez, Fode Ballo-Touré sejauh ini sukses mencatatkan 9 penampilan di semua kompetisi untuk Milan. Namun manajemen Milan menilai performa dari sang bek kiri itu tak cukup apik. Terbaru Ballo-Touré tampil buruk saat menghadapi Inter Milan di derby di La Madonnina pada beberapa hari yang lalu. Diturunkan sebagai starter yang membuat kesalahan yang berbuah penalti akibat tackle-nya kepada Matteo Darmian. Dilansir dari Sport Mediaset, manajemen dan tim pelatih Rossoneri menyadari bahwa sang bek masih kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan berencana untuk melepaskannya sebagai pemain pinjaman pada bursa transfer Januari nanti. Chelsea berencana pulangkan Saul Niguez ke Atletico Madrid. Keputusan Saul Niguez bergabung dengan Chelsea dengan status pinjaman dari Atletico Madrid telah terdengar mengejutkan semenjak tim asuhan dari Thomas Tuchel resmi mengumumkan kepindahannya. Benar saja pemain yang berposisi sebagai gelandang itu masih kalah saing dengan Mateo Kovacic, Jorginho sampai Ruben Loftus-Cheek. Dengan hal tersebut, dirinya pun hingga saat ini baru memainkan pertandingan sebanyak 5 kali saja di semua kompetisi yang dimainkan Chelsea. Tuchel yang secara perlahan seolah memberikan sinyal apabila Saul Niguez tak masuk ke dalam skuad rencananya dan menjadikan pihak tim asal kota London itu akan mulai mempertimbangkan untuk mengakhiri kerjasamanya antara pemain berpaspor Spanyol ini. Marca Football juga melaporkan apabila Chelsea telah berniat untuk memutus kontrak masa pinjaman dari Saul ketika jendela bursa transfer dibuka, tepatnya pada bulan Januari mendatang. Mirwan Fellaini rob untung banyak di Liga Cina. Mirwan Fellaini pindah dari Manchester United ke Shandong Luneng pada awal tahun 2019 yang lalu. Dia dilepas ke Liga Cina dengan mahar sebesar 10 juta pounds. Alasan kepindahan Fellaini dari Manchester United saat itu disebut-sebut karena kurangnya waktu bermain. Tidak hanya itu, Mirwan Fellaini juga diiming-imingi gaji yang fantastis di Shandong Luneng. Dia menjadi pemain dengan penghasilan tertinggi di klub berjuluk Taisandui itu. Diketahui Fellaini mendapatkan gaji sebesar 235.000 pounds per pekannya. Upah tersebut ternyata 2 kali lipat dari yang diterimanya di Manchester United. Pendapatan yang diterima oleh Fellaini di Shandong Luneng pun mengungguli sejumlah bintang tenar Liga Inggris. Gajinya ternyata jauh lebih besar daripada Virgil van Dijk ataupun Mohamed Salah yang hanya digaji sebesar 200.000 pounds per pekannya. Gaji fantastis yang diterima oleh Fellaini dibalas dengan performa apiknya. Dia sudah membukukan total 30 gol dan juga 5 assist dari total 73 penampilan berseragam Shandong Luneng di semua kompetisi. Arsenal siap gelontorkan uang lagi untuk beli pemain yang baru. Meski sudah menghabiskan banyak uang di musim panas kemarin, namun George Kroenke memastikan Arsenal akan sibuk lagi di bursa transfer musim dingin mendatang. Berbicara kepada Sky Sport, George Kroenke mengatakan jika ingin mendatangkan pemain anyar tidak bisa dilakukan dengan satu bursa transfer saja. Namun ia menjelaskan untuk wajah baru yang sekarang telah memberikan dampak yang positif untuk Arsenal. Kendati ada tanda-tanda kemajuan, tetapi ia menjelaskan masih ada perlu tambahan lagi. Hal positif yang diraih Arsenal pada akhir-akhir ini membuat manajemen klub percaya bahwa Arteta bakal berprestasi ke depannya. Oleh karena itu mereka siap menggelontorkan dana lagi demi bisa membuat Arsenal bisa bersaing di tangga juara. Cristiano Ronaldo pimpin pemberontak melawan Solskjaer. Manchester United kembali mendapatkan hasil buruk pada akhir pekan yang lalu. Setan merah dipermalukan oleh sang rival sekota yakni Manchester City. Hasil ini menimbulkan kekecewaan lain akan performa tim dan kinerja Solskjaer sebagai manajer. Dikutip dari Express, kekalahan dari Manchester City ini membuat ruang ganti United semakin memanas. Kabarnya ada banyak rasa yang tidak puas dengan kinerja dari Solskjaer dan para pemain pun mulai menunjukkan gerakan perlawanan. Ronaldo yang sebelumnya berada di belakang Solskjaer kini mulai merubah sikapnya. Ronaldo kini kecewa dengan kinerja dari sang manajer dan Ronaldo kini berada di baris terdepan untuk gerakan melawan Solskjaer. Ronaldo dikabarkan sangat kecewa dengan standar dan level permainan dari Manchester United.
Selain Ronaldo, Bruno Fernandes juga merasa kecewa. Mereka merasa manajer asal Norwegia itu masih belum cukup berpengalaman untuk bekerja di tim sebesar Manchester United. Paul Pogba absen bela Manchester United hingga tahun 2022. Pada jeda internasional kali ini Pogba dipanggil ke timnas Prancis, namun sayang ia dipulangkan lebih cepat karena mengalami cedera. Dilansir dari LQB, Manchester United bakal kehilangan Pogba dalam waktu yang cukup lama karena sang gelandang bakal absen membela Manchester United hingga awal tahun 2022 nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Paul Pogba mengalami cedera paha di sesi latihan Prancis. Dan kabar buruknya, cedera itu tergolong cukup parah. Pogba mengalami cedera pada otot quadriceps pahanya, dan menurut pemeriksaan sementara yang dilakukan, cedera ini cukup serius. Pogba dikabarkan baru bisa pulih sekitar 8 hingga 10 minggu. Itu berarti sang gelandang baru bisa comeback di awal tahun 2022 nanti. Absennya Pogba di lini tengah Manchester United akan menjadi pukulan berat bagi si setan merah, karena diketahui stok gelandang mereka saat ini cukup terbatas. Ikuti jejak MU dan Liverpool, Real Madrid juga menanti Ruben Neves. Ruben Neves menjadi salah satu gelandang kunci dari Wolverhampton. Ia pun membantu klub tersebut promosi ke Liga Inggris dan terus bertahan di pentas Liga Inggris. Penampilan dari Ruben Neves ini akhirnya dikabarkan menarik perhatian dari Real Madrid. Kabar yang dilansir dari Vicaries melaporkan bahwa Real Madrid sekarang berusaha meremajakan lini tengahnya sebab sebagian pemain intinya sudah menua. Ketahui Luka Modric misalnya, ia sudah berusia 36 tahun dan memasuki tahun terakhir kontraknya di Santiago Bernabeu. Sementara itu Toni Kroos kini sudah berusia 31 tahun dan ia juga akhir-akhir ini mengalami masalah cedera. Lalu juga ada nama Casemiro yang saat ini hampir memasuki usia 30 tahun. Sementara itu kontrak Ruben Neves di Wolverhampton masih berlaku hingga musim panas 2024 mendatang. Dan Real Madrid dikabarkan bisa menebusnya jika berani mengeluarkan uang sebesar 40 hingga 50 juta euro. Jesse Lingard kembali berharap hengkang ke West Ham United. Gelandang Manchester United yakni Jesse Lingard dikabarkan kembali ingin hengkang ke West Ham United. Sempat batal pindah pada bursa transfer musim panas tahun ini, ia ingin pergi pada bursa transfer Januari mendatang. Pemain berusia 28 tahun itu merasa lebih berguna saat menjalani masa peminjaman selama 6 bulan di West Ham United. Dan selama periode sesingkat itu, ia berhasil mencetakkan 9 gol dan juga 5 assist dari total 16 pertandingan di semua kompetisi. Dalam laporan Express menyebutkan bahwa Jesse Lingard mengisyaratkan dirinya ingin kembali memperkuat West Ham United secepat mungkin. Meski kontraknya akan habis pada akhir musim ini, dikabarkan ia ingin pergi lebih awal. Manchester United bakal pecat Solskjaer 2 minggu lagi. Petualangan Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United diprediksi akan selesai tidak lama lagi. Setidaknya itulah yang disampaikan oleh mantan asisten pelatih setan merah yakni Steve McLaren. Bahkan McLaren memprediksi jika mantan timnya mungkin akan memutuskan untuk berpisah dengan pelatih asal Norwegia itu 2 minggu lagi. 2 minggu dari sekarang Manchester United akan berhadapan dengan Watford di Liga Inggris sebelum bertandang ke markas Villarreal di ajang Liga Champions. Tentu saja 3 poin adalah harga mati, namun jika sebelum pertandingan itu Manchester United sudah menemukan pelatih yang cocok dengan filosofi mereka, maka laporan itu menyebutkan pemecatan Solskjaer mungkin bisa lebih cepat. Manajemen Manchester United juga sempat menegaskan jika mereka tak akan dengan mudah memecat sang pelatih. Namun menurut Steve McLaren, tak ada manajemen yang tahan jika klubnya terus mengalami kemunduran. Pemain timnas Jerman bakal jadi pembelian pertama Xavi di Barcelona. Barcelona resmi memperkenalkan Xavi sebagai manajer baru mereka kemarin. Xavi mengakui bahwa komposisi skuadnya saat ini belum sesuai dengan harapannya. Untuk itu, ia berencana untuk mendatangkan beberapa pemain di bursa transfer Januari nanti. Menukil dari El Nacional, Xavi ingin mendatangkan penyerang yang baru, dan pemain yang ia bidik adalah Karim Adeyemi. Laporan itu mengklaim bahwa Xavi sangat menginginkan Adeyemi karena ia butuh tambahan striker baru di timnya saat ini. Ini disebabkan stok penyerang Barcelona tengah menipis. Diketahui Sergio Aguero dan juga Ansu Fati harus menepi agak lama akibat mengalami cedera. Adeyemi merupakan striker muda potensial di Austria. Musim ini ia sudah mengemaskan 15 gol dari total 22 pertandingan bagi raksasa Austria.
Xavi menilai Adeyemi bisa menjadi tulang punggung timnya untuk jangka yang panjang, sehingga ia ingin pemain timnas Jerman itu bergabung dengan Barcelona. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.